ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majlis yang mulia ini, bagaimana kembali kita renungi sebenarnya kita ini hidup di dunia ini yang dicari itu apa? Banyak orang yang umurnya sampai 70 tahun, 80 tahun, bahkan dia sampai meninggal tidak tahu yang dicari itu apa. Ada orang yang memahami hidup itu adalah mencari harta, bertahan hidup, menunggu harta. Dan inilah yang dipahami oleh kebanyakan manusia. Kita berjalan mulai dari Aceh sampai ke Maroke sana. Pagi-pagi mulai jam 4 orang sudah di pasar, sibuk berdagang, sibuk berjualan terus sampai jam 12 malam tidak ada hentinya. Mencari harta, kumpulkan harta, tengah-tengah nyari harta datang Israel ngajak dia ke akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memahami hidup itu harus punya wibawa. Hidup itu harus punya kekuasaan. Sehingga dia membuat gerakan-gerakan yang begitu dahsyat. Sehingga terjadilah pertempuran antar negara puluhan tahun demi mendapatkan yang namanya kekuasaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kepada kita tujuan hidup ini adalah mencari ridha Allah. Itulah maksud dalam kehidupan kita ini. Yang kita cari adalah ridha Allah. Maka untuk mendapatkan ridha Allah ini ada dua syarat. Yang pertama ada ujian, namanya ujian iman. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan 7 betara langit, 7 lapis bumi. Menurunkan malaikat Jibril untuk membawa Al-Quran. Supaya apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kita ini tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa. Berarti inilah ujian iman. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan Al-Quran itu supaya apa? Supaya kita mengenal Allah. Bukan melihat langit, melihat dunia, malah melupakan kita kepada Allah. Sekarang banyak orang melihat keindahan-keindahan alam.
melihat keindahan-keindahan gunung. Ketika melihat keindahan gunung tadi, yang dia lihat keindahannya, menikmati keindahannya, dia tidak paham bahwasanya keindahan itu seharusnya mengingatkan dia kepada penciptanya yang maha indah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau orang itu merenung melihat langit, merenung melihat bumi, maka dia akan sadar tak mungkin langit yang sebesar itu, ada bintang-bintang yang begitu besar, tak mungkin bumi yang seluas ini Allah menciptakan tanpa ada tujuan yang tak mungkin. Allah menciptakan langit yang begitu dahsyatnya, bumi yang begitu dahsyatnya ini untuk menguji saya, apakah saya ini mau amal atau tidak. Kalau mau amal masuk surga, kalau gagal akan dibuang ke dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang pertama. Ujian yang kedua yang tidak kalah dahsyatnya yaitu adalah ujian yang namanya ujian amal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati ini untuk melihat siapa yang amalnya paling baik di antara kalian. Berarti maknanya bagaimana amal itu adalah satu sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Zikir itu sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Salat itu sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Dakwah itu adalah jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Itu bukan maksud. Kalau orang maksudnya adalah salat, maksudnya adalah puasa, kalau sudah puasa sudah mendapatkan maksud, selesai masalah. Tidak. Puasa itu adalah satu jalan. Kalau dia itu puasa dengan sebenar-benarnya akan mendapatkan ridha Allah. Tapi kalau orang itu puasanya, dakwahnya bukan karena Allah, tidak akan mendapatkan ridha Allah. Maka Imam Ghazali mengatakan setiap hari itu malaikat-malaikat itu naik ke langit membawa amal manusia. Mubtahiji Nabi, dia naik itu membawa salat-salatnya orang, membawa zikir-zikirnya orang, membawa dakwah-dakwahnya orang, puasanya, hajinya dibawa ke atas. Dengan begitu gembira, dengan begitu bangga. Malaikat tadi senang, alhamdulillah orang-orang sudah pada salat, pada dakwah, pada puasa, pada zikir, pada tahajud. Ketika dia naik sampai ke atas, maka Allah berfirman, rudduhu ila sijjin. Wahai malaikat-malaikatku, amal dia kamu buang ke neraka sana. Fa innahu lam yuridni bih. Dia itu tidak pernah menghendaki aku dalam setiap amalnya. Maka maknanya bagaimana? Walaupun ahli salat, walaupun ahli zikir, walaupun ahli dakwah, kalau tidak karena Allah, tidak akan bisa mendapatkan ridha Allah. Sekarang banyak orang salat, banyak orang zikir, tapi bukan karena Allah. Maka di akhirat nanti akan didatangkan orang ahli berjuang. Dia ini jihad sampai meninggal. Habis hidupnya, keringatnya, darahnya hanya untuk perjuangan. Enggak pernah maksiat. Habis-habisan. Maka Allah bertanya kepada dia, Tuhan, dulu kamu di dunia ngapain? Ya Allah, saya habis-habisan berjuang. Habiskan darah saya, keringat saya, tenaga saya, harta saya untuk berjuang habis-habisan ya Allah. Ini murni hanya untuk Engkau ya Allah. Maka Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong. Malaikat-malaikat mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Dulu kamu berjuang habis-habisan, dakwah habis-habisan bukan karena saya. Kamu dakwah itu supaya orang-orang memuji kamu, supaya kamu dapat posisi yang nyaman di dalam dakwah, supaya kamu itu menjadi orang yang istiqomah sehingga orang-orang menghormati kamu. Dan itu semua sudah kalian dapatkan ketika di dunia. Maka hari ini tidak ada pahala bagi kalian. Mintalah pahala kepada orang yang kalian amal karenanya. Mintalah kepada tetangga kamu, mintalah kepada orang-orang yang ada di
mintalah kepada makmur-makmur kamu. Kenapa kalian harus minta pahala kepada saya sedangkan kalian amal bukan karena saya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian iman dan ujian amal. Dan amal itu syaratnya harus ikhlas. Selagi tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Maka ada orang mau berjuang fisabilillah. Ada orang mau berjuang fisabilillah. Dia tidak punya harta. Dia hanya punya sedikit barang. Maka dia mengatakan dalam hatinya, ini saya tidak punya harta kecuali sedikit. Nanti barang saya akan saya jual ketika saya tengah-tengah fisabilillah untuk tambahan bekal. Kemudian dia tidur. Dalam tidurnya dia mimpi jumpa dengan malaikat yang bagian nulis daftar pejuang-pejuang fisabilillah. Maka malaikat tadi mengatakan, hari ini ada 10 jamaah dikirim, 20 jamaah dikirim. Jamaahnya adalah fulan bin fulan, fulan bin fulan, semua disebutkan kecuali nama dia. Maka dia mengatakan, hei malaikat, saya ini sudah berjuang habis-habisan, kenapa kamu enggak tulis nama saya di situ? Saya sudah niat fisabilillah. Maka malaikat tadi mengatakan, enggak, kamu itu keluar fisabilillah untuk menjual barang. Menjual barang itu tambahan. Saya itu fisabilillah, tapi di tengah-tengahnya saya mau menjual barang tambahan, bukan tujuan. Selagi kamu tidak 100% karena Allah, tidak akan saya laporkan kepada Allah. Maka ini yang kita renungi. Kita sudah banyak bertabligh, kita sudah banyak sholat, sudah banyak zikir, sudah banyak taklim. Untuk siapa taklimnya tadi? Untuk siapa dakwahnya itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan kalau orang itu ikhlas karena Allah, memang dakwah itu tujuannya karena Allah, dia tidak akan pernah mundur walaupun langit itu jatuh ke bumi. Karena yang dicari itu Allah, ridho Allah yang dia cari. Kayak Nabi Nuh itu 950 tahun gak ada capeknya. Inni da'awtu qaumi layla wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Dakwah semakin didakwahi semakin lari, semakin dakwahi semakin lari. Tangannya taruh telinganya, enggak mau dengarkan. Apa Nabi Nuh mundur? Enggak. 100 tahun mundur? Enggak. 500 tahun mundur? Enggak. 950 tahun. Kenapa bisa sekuat itu dakwahnya, Pak? Karena dakwahnya bukan pengen nyari tasbihan saja, tapi dakwahnya karena mencari ridha Allah. Kalau sudah mencari ridha Allah, dicaci maki orang tidak akan mundur. Kita datang ke rumah orang, assalamualaikum warahmatullah. Dia mukanya murung, usir kita, pergi sana. Saya nggak akan ikut kamu sampai mati. Maka dia akan mengatakan, saya akan datang ke sini sampai saya mati. Allah. Saya nggak akan peduli. Kamu datang terus pun saya nggak akan peduli. Nggak akan ikut kamu. Bapak nggak ikut saya juga nggak peduli. Saya datang ke sini setiap datang dapat pahala. Mau bapak tolak 1000 kali, saya akan datang 1001 sekali. Ditolak sampai mati pun nggak masalah, nggak ada rugi. Ini kalau orang mencari ridho Allah, tidak akan memandang makhluk lagi. Kalau orang itu mencari ridho Allah, jumpa dengan saudara muslimnya, dia akan assalamualaikum. Saudaranya marah dengan dia, gak mau salam, gak mau jawab salam. Tadi kalau orang itu gak ikhlas marah-marah, kamu disalami baik-baik, gak mau balas salam, gimana? Saya gak akan mau salam sama kamu lagi sampai hari kiamat. Tapi kalau orang itu mencari ridho Allah, dia salam, assalamualaikum, gak dijawab, ya gak apa-apa. Saya itu menyampaikan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Saya sudah dapat pahala. Dia gak jawab, dia dapat dosa. Kenapa saya dapat pahala malah saya marah-marah? Tapi kalau ketemu umat Islam, siapapun assalamualaikum. Dia jawab, dia tidak jawab, urusan dia. Urusan kita adalah bagaimana salam kepada dia, mendapatkan pahala, mendapatkan bidadari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu orang yang sangat benci dengan kita. Kalau kita memandang makhluk itu akan marah. Mukanya suram. Dia mukanya suram, saya bisa lebih suram daripada dia. Jadi kalau memandang makhluk,
Tapi kalau karena Allah melihat temannya yang mukanya suram, dia senyum, "Assalamualaikum Pak." Kenapa kamu senyum pada orang yang marah kepada kamu? Senyum itu sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika laka sadaqah. Kamu senyum itu sedekah. Berarti saya semakin banyak senyumnya, semakin banyak sedekahnya. Kalau dia nggak senyum, dia nggak dapat sedekah. Ya urusan dia, yang penting sedekah pahala. Maka kalau dakwah itu karena Allah akan terus, nggak ada henti-hentinya, terus sampai nanti ajal menyuruh kita. Insya Allah. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditekankan ikhlas? Ditekankan ikhlas ini supaya apa? Karena sudah menjadi fitrahnya manusia. Perkara itu kalau baru datang nanti akan indah. Lama-kelamaan indahnya berkurang. Lama-kelamaan indahnya berkurang. Lama-kelamaan enggak jadi indah, malah menyebalkan. Kalau orang itu punya istri baru, indah apa enggak? Indah, bukan katanya lagi, indah betul. Nanti lama-kelamaan berkurang keindahannya, lama melihat istrinya pengen cari tukar tambahan. Itulah manusia. Manusia itu dikasih makan dari surga, manna wassalwa, dari surga langsung. Kurang enak apa bagi Israel? Hari enak, 2 hari enak, lama-kelamaan dia ingin makan sayur, ingin makan pecel bagi Israel. Dikasih makan dari surga, malah pengen makan sayuran. Itulah manusia. Kenapa dijelaskan seperti ini? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat sejarah itu, orang dakwah itu dari kecil, dari sedikit. Kemudian nanti dakwahnya akan melebar. Islam itu akan kuat. Ketika setelah kuat, enggak syukur, nanti Allah akan ambil nikmat itu. Masya Allah. Islam itu pernah jaya besar dalam Bani Abbasiyah. Dulu dakwahnya Abbasiyah itu pernah jaya sejaya-jaya di Baghdad sana. Sangat jaya orang Islam ini. Di mana-mana ulama, di mana-mana hafidz Al-Quran, di mana-mana orang tahajud semalaman 1 juz, di mana-mana. Sampai perpustakaan di Baghdad, nggak tahu perpustakaan itu panjangnya berapa kilo, nggak tahu. Saking majunya dunia Islam saat itu. Tapi setiap hari ada orang hafidz lagi, ada orang dakwah lagi. Hari ini jamaah 100, 200, 300. Lama-kelamaan mereka tidak bisa menghormati orang ahli agama lagi. Tidak bisa menghormati orang dakwah. Melihat orang dakwah biasa saja. Melihat ahli ilmu biasa saja. Ketika itu akan datang azab. Maka Allah datangkan namanya hulakukan. Orang Mongol datang, itu Baghdad dihancurkan, dihabisi sampai pembunuhan habis-habisan, sampai sungai-sungai berubah jadi sungai darah. Allah. Saking hinanya umat Islam saat itu gimana? Ada orang Islam laki-laki, ini orang Islam laki-laki ketemu dengan wanita Mongol. Maka orang Mongol tadi tanya, "Kamu Islam?" "Iya, saya Islam, Bu." Ketakutan. "Saya lupa bawa pisau. Jangan pergi di situ aja. Saya pulang dulu ke kemah saya, ngambil pisau menyembelih kamu. Jangan pergi ya. Awas pergi." Orang Islam tadi gak boleh pergi. Dia perempuannya ngambil pisau di kemah. Di sini, baring-baring sembelih. Bagaimana hilangnya umat Islam saat itu. Sultannya itu ditangkap, dimasukkan di bawah karpet, diinjak-injak sampai mati. Masya Allah, kurang lebih 400.000 jiwa di kala itu mati semua dibantu Allah. Itu di saat nikmat agama itu begitu banyak. Hafidz Al-Quran banyak, ulamanya banyak, orang dakwah banyak. Tapi Allah datangkan orang Mongol untuk menghajar tadi orang Baghdad sampai habis. Maka hulakukan itu di kemahnya dia ngasih sayembara. Saya ingin jumpa dengan pimpinan yang umat Islam. Saya ingin jumpa dengan pimpinannya orang Islam, orang paling alimnya Islam, paling ahli zikirnya Islam. Temukan saya di sana. Diumumkan.
Ini hula-hukan mau berjumpa dengan orang Islam yang paling alim, yang paling ahli fikih, ahli dakwah. Jumpa suruh datang ke kemahnya sana. Tidak ada satupun orang yang berani datang. Kalau datang, maknanya bagaimana? Maknanya datang akan mati. Karena orang Mongol itu orang yang sangat jahat. Maka setelah itu datang anak muda. Dia membawa unta, membawa kambing, membawa ayam jago. Anak muda yang sangat muda, salah satu ustadz di madrasah, sampai jenggot pun belum punya. Dia datang ketemu ke tempat pusatnya orang Mongol di kemahnya hula-hukan tadi. Ketika dia masuk, Tuhan telah datang utusan orang Islam. Suruh masuk. Ketika masuk, kaget itu hula-hukannya. Dilihat mulai dari kepala sampai kaki itu, kaki ke atas lagi. Apakah umat Islam gak ada orang yang lebih hebat daripada kamu anak kecil? Saya ini pembantai umat Islam. Saya kesini ingin berjumpa dengan pimpinannya yang paling hebat, paling pandai ngomong, paling besar, yang berewokan begini. Malah datang anak kecil kesini ini pelecehan besar-besar. Maka dia orang tadi mengatakan, Tuhan, kalau kamu berani anak kecil ini pengen berjumpa dengan yang besar, orang besar, saya membawa yang lebih besar daripada orang yang besar. Saya membawa unta. Sowan, jumpa dengan dia. Kalau kamu ingin berjumpa dengan yang berewokan, yang berwibawa, saya bawa kambing. Kamu sowan dengan kambing di situ. Kalau kamu ingin berjumpa dengan yang suaranya lantang, yang pandai bayar itu, saya bawa ayam jago. Ayo jumpa, minta berkahnya dia sana. Maka langsung kaget hula-hukan itu. Oh, ini anak muda bukan main-main ini. Ini bukan main-main. Ini berarti orang istimewa. Berani-berani dia mengatakan kata-kata itu depan saya. Maka dia tanya, anak muda, namamu siapa? Nama saya Kaidahan. Saya ingin tanya kepada kamu, siapa yang datangkan saya ke sini untuk membantai semua itu teman-temanmu itu? Yang mendatangkan kamu, yang mendatangkan Tuhan adalah saya. Apa? Saya tanya kepada kamu, siapa yang mendatangkan orang Mongol ke sini untuk membantai Baghdad ini? Habis ini siapa yang datangkan? Ya, yang datangkan kamu saya. Saya ini. Siapa yang berani usir saya dari sini kalau begitu? Yang bisa usir kamu juga saya. Ini pemuda bukan generasi dari ini. Bukan generasi games. Maksud kamu bagaimana? Yang mendatangkan kamu ke sini adalah amalan-amalan saya. Ketika umat Islam itu semakin maju, dakwahnya maju, zikirnya maju, sholatnya maju, nanti sudah tidak saling menghormati lagi, tidak ikhlas lagi. Akhirnya rebutannya itu rebutan apa? Rebutannya rebutan harta. Rebutannya itu rebutan apa? Rebutannya rebutan kekuasaan. Allah. Ketika umat Islam amalnya sudah mulai tidak ikhlas lagi, yang dicari sudah mulai berganti dari yang dulu agama menjadi dunia. Wala in kafartum inna adzabil syadid. Allah datangkan kamu untuk menghancurkan umat Islam sekarang. Tapi kalau umat Islam sudah mulai berubah, mereka mensyukuri Nabi nikmat dakwah ini, mensyukuri Nabi nikmat ulama, nikmat hafid Al-Quran. Mereka ikhlas lagi dakwahnya, dikembalikan dakwah yang ikhlas. Ketika sudah kembali umat Islam seperti itu, tidak akan lama kalian orang Mongol akan Allah habiskan semuanya. Betul? Setelah mereka berubah jadi ikhlas lagi, jadi syukur lagi dalam perjuangannya, ikhlas lagi dalam perjuangannya, Allah datangkan itu Izzuddin bin Abdussalam, Sultan ulama. Bantai orang Mongol, bantai itu pakai apa? Pakai asma, pakai angin.
Hei angin, angkat orang Mongol itu 100 meter ke atas. Diangkat, jatuhkan. Langsung mati semua. Ini maknanya bagaimana? Jadi awal itu kadang-kadang ikhlas. Dakwah tahun 90-an itu masih ikhlas. Maka nusratullah datang di mana-mana, nusratullah. Lama kelamaan itu mulai enggak ikhlas, mulai berubah, mencari kekuasaan, berubah, dakwah isinya caci maki, dakwah isinya hibah sana kemari. Dulu enggak ada orang hibah itu, orang mencaci maki itu enggak ada, orang gunjing orang itu enggak ada, sehingga nusratullah datang kemana-mana, satu jamaah itu datang, satu kota berubah menjadi Islam semua. Satu kampung berubah jadi wali semua. Diusir, datang Rasulullah, balik-balik semua menjadi amal agama. Ini ketika mereka dakwah itu karena Allah. Nah sekarang ini sudah mulai berubah. Karena Allah itu berkurang. Pagi dakwah, siang dakwah, malam tahajud, campur gunjing orang. Sambil ngopi, orang itu Masya Allah itu kurang ajar dia. Oh dia begini, dia begitu. Akhirnya dia tidur dalam keadaan pahalanya sudah bersih semua. Bukan dosanya yang bersih, pahalanya. Maka orang yang cerdas itu orang yang gak mau gunjing orang. Gunjing orang itu gak ada untungnya. Maka Ibnu Mubarak sudah mengatakan, seumpama gunjing orang itu diperbolehkan, tentu sangat gunjing ibu saya sendiri aja. Ibu saya itu orang yang paling berhak mendapatkan pahala saya. Kenapa pahala saya bagi-bagi ke karpet mana-mana? Ke ibu saya aja. Maka kalau gunjing ibunya, betul? Kalau diizinkan oleh Allah, tidak diizinkan. Makanya kita ini sekarang kita kembalikan supaya nusratullah itu kembali datang kepada kita. Kita kembalikan tashihun niyah lagi. Luruskan niat, tanamkan cinta kepada umat Islam, memandang umat Islam siapapun dengan pandangan cinta, pandangan menyayangi. Nabi itu loh diusir, dilempari batu, masih Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ini kan sayang kepada umat itu sayang. Tapi sekarang itu Masya Allah, kadang-kadang orang itu melihat temannya sendiri yang beda pikirannya itu seakan-akan melihat orang kafir, seakan-akan melihat orang pengikutnya Fir'aun. Ketemu Rasulullah. Masya Allah. Itu saudara Islam kita, orang-orang yang sama-sama syahadat, sama-sama mencari ridha Allah. Siapapun umat Islam harus kita sayangi semua, kita cintai semua. Ketemu mereka salam, senyum. Ini adalah dakwah yang akan mendatangkan nusratullah. Tapi kalau dakwahnya sudah berubah, ketemu umat Islam sudah nggak mau senyum lagi, nggak mau senyum lagi, nggak mau salam lagi. Hari-hari isinya menggunjing orang, hari-hari isinya mencaci maki ulama, isinya suudzon sana, suudzon di sini. Ini dakwah bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi menjauhkan diri kepada Allah. Semakin dia dakwah, semakin dekat dengan neraka. Lah dakwahnya ketemu umat Islam bukannya jadi surau, hari-hari menggunjing orang, hari-hari memfitnah orang. Ini namanya dakwah bukan tarbiyah. Ini dakwah yang dolalah seperti ini. Hari-hari bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi menjauhkan diri kepada Allah. Nah, bagaimana semua kita ini kita ubah. Saya ini hidupnya ridha Allah. Biarkan semua orang berkata apa, biarkan orang mencaci saya apapun, saya tidak peduli. Saya mencari ridha Allah. Titik. Kalau seperti itu, insya Allah nusratullah akan datang kepada habisnya kepada kita. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin itu saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا